Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa kabar? Mudah-mudahan selalu sehat, lancar, diberkahi Allah dalam tiap-tiap urusan dan aktivitasnya. Cek sound dulu ya sahabat yang dirahmati Allah, suaranya masuk atau enggak, suaranya jelas atau enggak. Kalau suaranya kurang jelas tolong tulis di komen. Tapi kalau suaranya enggak lebih besar daripada yang biasanya, itu emang udah pasti ya sahabat. Karena apa? Kalau soal suara pasti beda, ngambil dari mixer sama suara yang ngambil dari sebelah sini itu pasti beda. Kalau soal suara pasti beda kalau suara ngambil dari mixer sama suara ngambil dari mikrofon selain mixer kayak gini pasti beda. Yang ngambil dari sini biasanya lebih kecil suaranya. Jadi kalau suaranya kecil, mohon dimaafkan. Barakallahu fikum. Kita tilawah dulu Al-Quran surah Qaf ayat 16. Teman-teman yang dirahmati Allah, kita tilawah dulu Quran surah Qaf ayat 16. Cek. Nah, masuk suaranya ya. Quran surah Qaf ayat ke-16. Surah Qaf itu surah keberapa? Surah Qaf itu surah ke-50. Sahabat bisa buka Quran surah Qaf, surah nomor ke-50, ayatnya ayat ke-16. Kita cari surah ke-50, surah Qaf, ayatnya ayat ke-16. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Idh yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun 'atid. Wa ja'at sakratul mauti bil haqq. Dzalika ma kunta minhu tahid. Ayat 16, ayat 17, 18 dan sampai 19. Kita tahu ayat ini ayat yang cukup familiar di tengah-tengah kita, sebagaimana yang kalimatnya wa ma yalfidzu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Itu agak-agak familiar di tengah-tengah kita karena kita hampir sering mendengar ayat ini dari banyak para khatib, banyak para dai dan banyak para mubalik menyampaikan ayat-ayat ini. Dan kita hari ini mau tadabbur bareng-bareng, mau belajar bareng-bareng apa maksud daripada ayat ke-16, 17, 18, 19 Quran surah Qaf. Teman-teman yang dirahmati Allah, bagi yang baru bergabung selamat datang. Alhamdulillahirabbil alamin bisa silaturahim. Kami sudah tiba di Depok di kediaman orang tua kami di Meruyung Limo Depok. Nanti insya Allah hari ini ada Zoom sore jam 16. Share Zoomnya nanti akan di-share di grup, insya Allah di grup Sahabat UIR. Buat teman-teman juga yang mau bergabung di grup WhatsApp Sahabat kami, insya Allah teman-teman bisa tap link di bio, sebut nama, asal kota, asal negaranya. Dan besok kita akan silaturahim. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu untuk hari Jumatnya. Kita silaturahim di Masjid Uswatun Hasanah, Pinang, Tangerang, jam 9 pagi. Insya Allah kalau masih hidup ya sahabat. Mari kita awali dengan bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Qaf ayat 16. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman, "Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid." Dan sesungguhnya kami, Allah maksudnya, telah menciptakan manusia dan kami mengetahui apa yang dibisikkan oleh hati-hati mereka. Dan kami Allah
lebih dekat daripada urat nadi mereka sendiri. Menariknya dalam tafsir, di banyak keterangan tafsir, di antaranya adalah tafsir Mukhtasar, tafsir Muyassar, tafsir Ibnu Katsir, tafsir yang lain, disebutkan bahwasanya Allah ciptakan manusia dan Allah paling tahu apa yang terbesit dalam tiap-tiap jiwa manusia. Ya jelas teman-teman. Siapa yang Allah menciptakan manusia dan Allah yang paling tahu mana yang terbaik buat manusia. Ya jelas. Kalau kita bicara Samsung, kita bicara iPhone, siapa yang paling tahu? Foundernya. Kita bicara TikTok, platform sosial media lain, siapa yang paling paham atau siapa yang paling tahu maksud tujuan kenapa itu dibangun, kenapa itu dibuat, dan bagaimana dia sistemnya bekerja, dan bagaimana supaya dia mendisrupsi daripada platform sosial media yang lain, bagaimana dia menjadi nomor satu mengalahkan sosial media yang lain, bagaimana dia merubah habitnya hidup orang. Siapa yang paling tahu? Foundernya TikTok, dibersamai oleh tim-tim di balik layarnya beliau. Beliau yang menciptakan TikTok, beliau yang membuat TikTok, beliau yang meng-create platform TikTok. Sampai merubah gaya hidup orang yang sebelumnya belanja di marketplace, baik Persija, toko Persija atau toko Persebaya. Toko Persija maksudnya apa? Ya toko yang warnanya Persija. Toko Persebaya maksudnya apa? Toko yang warnanya Persebaya. Yang dulu belanjanya lewat situ, sekarang gaya hidup orang berubah. Mereka belanja berdasarkan bagaimana melihat barang, di review, ada videonya, lalu mereka klik keranjang kuning. Yang paling tahu foundernya beserta orang-orang di balik layar. Kalau dalam hal founder, platform sosial media. Manusia yang paling tahu Allah. Karena Allah yang ciptakan kita, Allah yang menyempurnakan penciptaan kita, Allah yang menuliskan yang terbaik untuk kita. Kata Nabi SAW, fayanfukhu fihi ruh. Ditiupkan ruh atasnya, bikat bin rizkihi wa amalihi wa ajalihi saqiyun aw sa'idun. Ada 4 yang Allah tuliskan. Yang pertama, bikat bin rizkihi, Allah tulis rezekinya. Wa ajalihi, Allah tuliskan ajalnya kapan dan di mana dan sedang apa. Wa amalihi, Allah tuliskan amalnya seperti apa. Dari awal dia lahir, pertengahan sampai nanti dia berakhir usia dan hidupnya. Terus yang keempat, wa saqiyun aw sa'idun, hidupnya sengsara atau hidupnya bahagia. Allah tahu. Bahkan 50.000 tahun sebelum ini bumi diciptakan Allah tahu. Sampai nanti kiamat terjadi Allah tahu. Yang proses sedang terjadi Allah tahu. Yang mau terjadi Allah tahu. Dan bahkan sesuatu yang tidak terjadi manakala tidak terjadi diganti dengan sesuatu yang terjadi. Bila mana sesuatu itu terjadi sebagai pengganti yang tidak terjadi, Allah tahu. Allah tahu teman-teman. Jadi siapa yang paling tahu? Allah tentang kita. Yang paling tahu TikTok, penciptanya. Yang paling tahu IG, penciptanya. Yang paling tahu YouTube, penciptanya. Yang paling tahu tentang ini iPhone powerfulnya di mana, penciptanya. Samsung di mana, penciptanya. Penciptanya paling tahu. Pencipta kita paling tahu yang terbaik buat kita. Paling tahu potensi-potensi manusia di mana aja. Paling tahu mereka lemah-lemahnya itu di mana, sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan beberapa ayat-ayat agar kamu menjadi kuat, tidak terombang-ambing dalam kekeliruan, tidak terombang-ambing dalam hal yang Allah tidak senangi. Allah yang paling tahu. Wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la'ammaratun bisu. Aku memang tidak mengatakan diriku bebas daripada kekeliruan. Inna nafsa, karena sesungguhnya hawa nafsu itu la'ammaratun bisu, akan terus ngajak berbuat buruk, illa ma rahimah rabbi, kecuali hawa nafsu yang Allah rahmati, Allah berkahi sehingga kita mudah mengendalikannya untuk cari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang dirahmati Allah, maka tafsiran para ulama tentang ayat ini, kami Allah menciptakan manusia dan kami Allah tahu apa yang terbaik untuk mereka, apa yang dibisikkan oleh jiwanya, apa yang mereka lintaskan dalam pikiran-pikirannya. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan bahkan Allah punya statement, dan kami Allah sungguh benar-benar lebih dekat min hablil warid, daripada
urat nadi mereka sendiri. Maksudnya daripada Allah lebih dekat daripada urat nadi mereka, tidaklah seseorang itu berbicara, berbuat, melakukan sesuatu, melangkah, dan bahkan membesitkan atas sesuatu kecuali padanya Allah tahu. Saya ulangin kalimatnya. Tidaklah manusia berbuat sesuatu, melangkah, berjalan, dan mereka bahkan membesitkan sesuatu kecuali Allah tahu. Gak ada yang kita lakukan yang gak Allah tahu, kan gak ada, sahabat. Semuanya Allah tahu. Bahkan apa yang terbesit dalam hati aja Allah tahu. Al-Quran surah Al-Mulk, sahabat hampir-hampir hafal ayatnya. Wa asirru qawlakum awijharu bih innahu alimun bidhatis sudur. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Wa asirru qawlakum awijharu bih. Mau kalian sembunyikan, awijharu bih, atau kalian terang-terangan, innahu alimun bidzatis sudur. Allah tuh tetap tahu. Gak ada yang gak Allah tahu. Karena wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah tuh lebih dekat daripada urat nadi kita. Bahkan Allah tuh paling tahu jantung kita nanti sampai berapa lama dia terus memompa. Pembuluh darah kita tuh akan berfungsi berapa lama. Paru-paru kita, ginjal, usus akan berfungsi sampai berapa lama. Bahkan Allah tahu. Kita yang tinggal di badan kita aja kita nggak tahu. Ginjal kita sampai tahun berapa nih akan berfungsi. Pembuluh darah kita terus mengalir sampai kapan. Jantung kita terus memompa sampai kapan. Kita nih. Kita aja nggak tahu tentang tubuh yang kita sekarang sedang diamanahi tubuh ini aja kita nggak tahu. Tapi Allah tahu. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Bahkan Allah lebih dekat daripada urat nadi manusia itu sendiri. Kalau disebutkan dalam tafsir As-Sa'di, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di mengatakan, hal ini menyeru kepada manusia untuk selalu muraqabah, menghadirkan perasaan. Muraqabah itu artinya menghadirkan perasaan diawasi selalu sama Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Sang Pencipta Allah maksudnya mengetahui hatinya, isi batinnya, dan apa yang dia jaharkan, apa yang dia keluarkan, apa yang dia terang-terangkan. Bahkan Allah lebih dekat kepadanya dalam berbagai keadaan sehingga manusia akan merasa malu ketika dia bermaksiat, memaksiati Allah sedangkan Allah mengetahuinya. Jelas. Manusia akan merasa malu kalau dia memaksiati Allah sedangkan dia merasa Allah itu mengawasi dia. Jelas. Kalau kita berbuat salah, atasan kita tahu, kita aja malu. Dan bahkan hampir-hampir disebut orang yang kurang akal kalau dia sampai-sampai berani terang-terangan bermaksiat sedangkan bosnya melihat dia. Tuannya menyaksikan dia. Kayak kurang akal. Ini Allah Subhanahu wa taala ngasih nikmat, ngasih banyak kebaikan. Lalu kita memaksiati Allah, kan kurang akal jatuhnya. Kita bermaksiat dalam keadaan kita sadar Allah mengawasi kita. Afala ta'qilun. Apakah kita masih sehat? Teman-teman yang dirahmati Allah, kalau dalam tafsir As-Sa'di begitu diutarakan oleh beliau. Bahwasanya hal tersebut menyeru manusia untuk hadirkan rasa muraqabatullah, ngerasa Allah mengawasi. Dan ini selaras dengan Al-Quran. Al-Quran surah An-Nisa ayat yang pertama. Innallaha kana alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah itu maha mengawasi atas segala sesuatu. Allah itu maha mengawasi atas segala sesuatu. Mau yang di langit, mau yang di bumi. Mau yang dijaharkan, mau yang dibatinkan. Mau yang dibesitkan dalam pikiran manusia tak terlontarkan. Mau sesuatu yang dibatin saja, nggak diproklamirkan, tetap Allah tuh zat yang maha tahu. Allah zat yang maha tahu. Jazakumullah khairan, Masya Allah. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau dalam
Kalau dalam tafsir ringkas Kementerian Agama Republik Indonesia, Quran Surah Qaf ayat ke-16 ini, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Ingatlah ketika Allah punya dua malaikat yang mencatat tiap-tiap perbuatan kalian. Yang satu duduk di sebelah kanan, malaikat mencatat kebaikan. Yang satu lagi duduk di sebelah kiri, malaikat mencatat kejahatan dan keburukan yang kalian lakukan. Kali ini tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia tentang Quran Surah Qaf ayat 16. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah tuh lebih dekat daripada urat nadinya manusia. Allah tahu apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan. Nggak ada lah teman-teman yang kita lakukan yang nggak Allah tahu, itu nggak ada. Semuanya Allah tahu. Kiranya kalau Allah sudah tahu apa yang kita lakukan, harusnya kita benar-benar sadar diri. Saya ini lagi dipantau sama Allah. Maka kita nggak maksiat sama Allah. Ada 5 syarat. Ketika seorang ulama ditanya sama muridnya, Syekh, saya boleh nggak kalau saya bermaksiat? Lalu Syekh ini menjawab, lakukan maksiat kalau kamu bisa 5 cara ini. Yang pertama, jangan makan dari rezeki yang Allah berikan. Bisa? Nggak bisa, Syekh. Yang kedua, jangan meminum dari yang Allah berikan kepada kalian. Bisa? Nggak bisa juga, Syekh. Yang ketiga, cari tempat di mana Allah tidak bisa melihat Anda. Bisa cari tempat di mana Allah tidak bisa melihat Anda? Ya nggak bisa juga, Syekh. Yang keempat, tahan malaikat maut kalau dia mau datang mencabut nyawamu. Jadi kalau malaikat maut datang, tar dulu deh, saya mau tobat dulu, tunda. Suruh tahan, suruh tunda. Bisa? Nggak bisa. Terus yang kelima, jangan tinggal di buminya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa? Nggak bisa. Lalu Syekhnya mengatakan sama muridnya, kalau 5 ini engkau tidak bisa lakukan kelima-limanya, maka kenapa engkau memaksiati Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ternyata teman-teman, kita makan rezekinya siapa? Allah. Kita minum rezeki dari siapa? Allah. Kita tinggal di buminya siapa? Allah. Mau kita sembunyi di tempat yang paling tersembunyi manusia nggak tahu, apakah Allah lantas juga sama nggak taunya? Allah Maha tahu walaupun kita bersembunyi burujim musyayyadah di balik gedung yang sangat kokoh. Terus yang kelima, apakah nanti kalau malaikat maut datang setiba-tiba itu? Apakah kalau malaikat maut datang secara tiba-tiba, terus kita bisa bilang, nanti dulu ya, nanti dulu. Nggak bisa. Terus kenapa kita maksiat sama Allah? Tapi enak. Berapa lama enaknya? Maksiat tapi enak. Berapa lama enaknya? Kalau emang bener enak, berapa lama enaknya? Paling di malam itu aja. Paling beberapa saat aja enaknya. Ingat selalu kata Sayyidina Umar bin Khattab atau perkataan yang lain. Ada kalimat indah. Kalau engkau bermaksiat lalu engkau pun senang, ingat. Senangmu sesaat, tapi dosamu akan kekal selamanya. Kalau engkau berlelah-lelah, berletih-letih, bercapek-capek beramal salih, ingat. Memang capek, tapi capeknya sesaat. Sebentar lagi capeknya akan hilang, tapi pahalanya akan tetap kekal abadi selama-lamanya membersamai. Maka terus kalau misalkan kita bilang maksiat itu enak, enaknya berapa lama? Berapa lama sih enaknya? Sesaat. Yang ada nggak tenang dalam hati, nggak tenang dalam jiwa. Karena maksiat sama Allah. Sedangkan Allah yang bagi rezeki sama kita. Maksiat sama Allah sedangkan Allah yang berikan kecukupan buat kita. Dimaksiatinya Allah Subhanahu wa Ta'ala padahal kita tinggal di buminya Allah. Hidup di atas rezekinya Allah. Bernafas atas karunia-Nya Allah. Aneh manusia makanya. Sudah tahu Allah yang bagi makan, Allah yang bagi minum, tinggal di buminya Allah, gak bisa menghalau malaikat maut, dan dia tidak bisa bersembunyi dari penglihatan dan pengawasannya Allah.
maksiat sama Allah. Tapi kan benar-benar gak ada yang lihat. Alhamdulillah. Yarhamukallahu yadikum wastibalkum. Tapi kan benar-benar gak ada yang ngelihat. Gak ada yang ngelihat manusia maksudnya. Kalau manusia gak ada yang ngelihat kita atas perbuatan maksiat yang sedang kita lakukan, itu sama dengan kita sedang menjadikan Allah satu-satunya saksi atas perbuatan maksiat yang sedang dilakukan. Tulis di kolom komentar ya sahabat. Kalau kita sedang bermaksiat, sedang manusia tidak melihat, berarti kita sedang menjadikan Allah sebagai satu-satunya saksi atas maksiat yang kita lakukan. Allahu Akbar walillahilhamd. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kita beranjak ke ayat ke-17 ya sahabat. Ayat 17. Yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Kata Allah, ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan. Seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. Kata para ulama, maksudnya adalah Allah siapkan padanya dua malaikat yang Allah siapkan di sisi sebelah kanan dan Allah siapkan di sisi sebelah kiri. Yang kanan menulis kebaikan, yang kiri menulis keburukan yang dilakukan. Tapi baiknya Allah, keterangan dalam hadis riwayat Imam Muslim. Kata Nabi, saking baiknya Allah. Kalimatnya panjang. Man hamma bihasanatin falam ya'malha katabahallahu indahu hasanatan kamilah wa man hamma bihasanatin fa'amilha katabahallahu indahu asyru hasanat ila 700 dhifin aw ad'afin katsira wa man hamma bisayyi'atin falam ya'malha katabahallahu indahu hasanatan kamilah wa man hamma bisayyi'atin fa'amilaha katabahallahu sayyi'ah wahidah. Ada 4. Yang pertama kata Allah, yang pertama kata Rasulullah SAW, barang siapa yang niat baik belum terlaksana, Allah tulis kebaikan sempurna. Baru niat baik, niat puasa sunnah Syawal, nggak terlaksana, kasih sama Allah sempurna. Asal tidak terlaksananya karena uzur syar'i, bukan karena disengaja. Terus barang siapa yang berniat baik dan terlaksana, fa'amilaha, dan dia amalkan, Allah catat 10 kali lipat, 700 kali lipat, au at'afin katsira, sampai tak terhingga balasannya dari Allah. Yang ketiga, wa man hamma bisayyi'ah falam ya'malha, siapa yang berniat buruk tidak dilakukan, Allah catat kebaikan sempurna. Jadi 3 ini baik semua. Niat baik belum terlaksana, kebaikan buat dia. Kalau niat baik terlaksana 10 kali lipat 700 sampai tak terhingga buat dia. Kalau niat buruk nggak jadi, kebaikan buat dia. Wa man hamma bisayyi'atin fa'amilaha katabahallahu sayyi'ah wahidah. Kalau dia berbuat buruk, terlaksana keburukan atas yang dia niatkan, sayyi'ah wahidah, cuma ditulis sebagaimana yang dilakukan. Sayyi'ah wahidah, au kama qala, keburukan yang satu, cuma ditulis 1 doang. Jadi 3 berbanding 1, 3 berbanding 1. Saking baiknya Allah. Jadi malaikat pencatat kebaikan tuh nulis terus. Lagi di majelis ilmu, lagi duduk dengerin tausiah, lagi live streaming, lagi dengerin kajian, sambil kaki satu di atas kaki satunya, sambil dia duduk, sambil dia di atas kendaraannya, sambil dia sedang berangkat ke kantornya, sambil dia di atas KRL-nya, di atas kendaraan umumnya, sambil A, sambil B, sambil C, sambil Z. Itu tuh Allah tahu, dicatat terus nih kebaikan-kebaikan. Senyum sama orang, berniat yang baik, hari ini katanya mau puasa, hari ini katanya mau baca Quran, hari ini katanya mau sedekah, hari ini katanya mau wakaf, hari ini kata-kata, terus dicatat terus. Selama niat baik terus dicatat sama Allah Subhanahu wa taala. Selama niat baik terus dicatat sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau niat buruk gimana? Niat buruk kalau nggak terlaksana dicatat kebaikan, kalau niat buruk terlaksana ditulis 1 keburukan. Au kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim. Begitu sahabat. Terus kita lanjut beranjak ke ayat ke-19. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Allah siapkan kepada keduanya, Allah siapkan kepada setiap hamba keduanya, yakni malaikat raqibun
atid. Malaikat raqib dan malaikat atid. Raqib pencatat kebaikan, atid pencatat kekeliruan atau kesalahan. Dan teman-teman harus tahu nggak ada satupun yang salah dalam pencatatan tiap-tiap amal. Nggak ada yang salah. Tiap amal itu pasti dicatat sama Allah. Nggak akan pernah keliru. Tiap-tiap manusia akan dicatat sesuai dengan amal yang dia lakukan. Ladaihi, atasnya raqibun atid. Ada malaikat raqib, ada malaikat atid. Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili, pakar fikih dan pakar tafsir di negeri Suriah, beliau menyampaikan makna daripada ayat ini adalah tidak ada kalimat, perkataan, atau apapun baik yang diucapkan, dilakukan, atau dibesitkan oleh manusia kecuali akan ada malaikat yang dekat dengannya dari apa yang mereka ucapkan, perkatakan, tindakan, dan mereka besitkan, kecuali malaikat itu pasti langsung mencatat dan menjaga mereka bila baik, dan dia juga mencatat dan dinotis bila tidak baik, dan dia ada di sisinya dan tidak dapat dipisahkan untuk terus menulis kebaikan jika kebaikan yang dilakukan atau menulis keburukan jika keburukan yang dilakukan. Terus dari lahir sampai nanti wafat terus ada tuh malaikatnya. Raqibun atid. Tanya terus. Sahabat yang dirahmati Allah, nggak ada di antara kita tuh yang bisa kabur. Nggak ada yang bisa pergi, nggak ada yang bisa kabur, nggak ada yang bisa lari dari malaikat raqibun atid. Dan for your information, kata Nabi SAW, nanti di hari kiamat seorang pendosa itu akan dijaga oleh 70.000 rantai. Tulis di kolom komentar. Seorang pendosa akan dijaga 70.000 rantai, akan diikat dengan 70.000 rantai. Satu rantainya dijaga 70.000 malaikat. 70.000 rantai dijaga 70.000 rantai. Dijaga 70.000 malaikat. 70.000 rantai dijaga oleh 70.000 malaikat. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Teman-teman dirahmati Allah, ada malaikat yang terus mengawasi kita, melihat derap langkah kita, mengetahui apa yang dibesitkan oleh hati-hati kita. Kalau bisa besit aja yang baik-baik. Ayo mulai hari ini besitkan yang baik-baik, lakukan yang baik-baik. Ingat selalu ya Allah mantau kita. Kalau ruangan ini, taruhlah misalkan ukuran 1 meter kali 1 meter misalnya, dipasang 5 CCTV. Saya misalkan tinggal di sini, dengan dipasang 5 CCTV, kira-kira saya akan bermaksiat? Saya akan curang? Sedangkan saya tahu saya bekerja di sini dan owner saya ada di sebelah sana? Dan kita tahu jawabannya, kita pasti akan nggak sembarangan. Karena 5 CCTV mantau kita, mengawasi kita. Sedangkan owner kita mampu mengawasi kita lewat CCTV yang 5 tersebut. Allah terus mantau. Allah terus mengawasi kita. Nah teman-teman dirahmati Allah, screenshot video ini dan disebarluaskan. Izin mas, ada tisu maaf. Di screen video nanti mohon berkenan disebarluaskan. Izin sebentar. Jazakumullah khair, jazakumullah khair. Khalas, jazakumullah khair mas. Siapa? Udah di screen video ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang merasa dirinya dalam setiap apa yang diucapnya, dilakukan, dan dibesitkannya, merasa selalu diawasi oleh Allah, Allah akan bantu tertata hatinya untuk selalu tunduk dan taat atas apa yang Allah senangi dan apa yang Allah ridhoi. Dan siapa yang tidak merasa apa yang dilakukannya, apa yang diperbuatnya, dan apa yang dibesitkannya, dia nggak ngerasa bahwa Allah memantaunya, dia akan serampangan dalam beramal, sembarangan dalam bertutur kata. Dan bahayanya, orang yang tidak merasa diawasi oleh Allah nggak punya rasa takut kepada Allah yang membuat dia nanti terus memaksiati Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik, summa nauzubillahi min dzalik. Maka teman-teman kesimpulannya, kenapa ada orang maksiat sama Allah? Jawabannya
Karena nggak punya rasa takut kepada Allah. Itu aja. Kenapa ada orang maksiat sama Allah? Karena dia nggak punya rasa takut kepada Allah. Karena dia ngerasa nggak butuh sama Allah. Kenapa ada orang na'udzubillahnya berbuat apa yang Allah tidak senangi, apa yang Allah tidak sukai? Karena dia nggak butuh sama Allah. Dia ngerasa Allah nggak mantau dia, Allah nggak mengawasi dia. Dia nyepelein Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Nggak takut sama Allah. Makanya kata para ulama, salah satu hal yang membuat seorang hamba itu akan straight to the right path, terus ada di atas jalan yang Allah ridhoi, di jalan yang lurus, satu jawabannya, rasa takut kepada Allah. Itu akan membuat seorang hamba beramal sesuai dengan yang Allah sukai, Allah senangi, Allah ridhoi. Karena dia ada rasa takut sama Allah. Takut Allah gak berkenan, takut keliru dalam menjalankan syariat, takut melanggar, takut kebablasan. Ada takut karena dia takut sama Allah. Dia takut sama Allah. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah semoga kita jadi hamba yang takut sama Allah. Selalu yuk bareng-bareng. Termasuk ini buat saya yang berbicara dan buat kita bareng-bareng. Jadilah hamba-hamba Allah. Mau rame, mau sepi, sama. Jadilah hamba-hamba Allah yang mau di keramaian atau di kesepian, sama. Mau di tengah manusia sekian orang atau mau saat sendirian dalam kamar, sama. Mau saat pintu ini terbuka atau pintu terkunci, jendela tertutup rapat-rapat, ruangan kedap suara, tetap sama. Jadi seorang hamba yang taat, takut sama Allah Subhanahu wa taala. Mau saat nanti di depan kamera atau di balik kamera, sama. Mau jadi hamba yang kayak gimana kita kalau bukan jadi hamba yang taat sama Allah? Biasanya seorang hamba yang maksiat sama Allah, jawabannya satu, itu sebab karena mereka gak punya rasa takut kepada Allah. Tapi siapa yang punya rasa takut dan menghadirkan rasa Allah memberi pengawasan dalam tiap episode hidupnya, Allah bantu dia untuk taat sama Allah. Insya Allah. Barakallahu fikum. Teman-teman TikTok, YouTube, Instagram, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu di pagi ini untuk belajar bareng sampai jam 6 lebih 1 menit ini. Mudah-mudahan teman-teman sehat, lancar, penuh berkah. Dan kalau ada teman-teman yang mau bergabung di grup WhatsApp kajian saya, isinya video-video pendek. Isinya berisikan informasi-informasi poster dakwah atau video-video pendek yang teman-teman bisa jadikan story WA. Teman-teman bisa tap link di bio ya, sebut nama, asal kota, asal negaranya. Caranya tap link di bio, sebut nama, asal kota, asal negaranya. Begitu sahabat yang dirahmati Allah. Dan hari ini kita buka tanya jawab. Mungkin gak semua pertanyaan bisa terjawab, tapi ayo kita buka tanya jawab. Bagi teman-teman yang mau bertanya juga sematkan aja di kolom komentar. Semoga Allah meridhoi, memberkahi, merahmati. Begitu ya sahabat. Barakallahu fikum, barakallahu fikum. Ada pertanyaan mas? Izin? Belum ada? Baik, kalau nggak ada pertanyaan, teman-teman yang dirahmati Allah, rasa-rasanya kita mau beranjak kepada pertanyaan yang pada umumnya biasanya ditanyain sama kalau misalkan kita ketemu sama hal-hal yang demikian. Ada? Boleh. Ustaz, bagaimana cara mengatasi orang yang membenci kita? Gimana cara mengatasi orang yang membenci kita? Dalilnya Al-Quran daripada surah Furqan, surah ke-25 ayat ke-63. Tulis di kolom komentar ya sahabat. Bersikap kepada pembenci. Cara bersikap kepada pembenci sesuai tuntunan Al-Quran dan hadis otentiknya Nabi SAW. Al-Quran dulu yang pertama, Furqan ayat 63. Yang kedua, dalil Al-Quran surah Muzammil ayat yang ke-10. Yang ketiga, hadis sahih riwayat Tirmidzi dan Muslim. Yang pertama dulu, tulis dulu di kolom komentar, surah Furqan 63. Udah? Surah Furqan 63. Udah? Lanjut ke Al-Muzammil ayat 10. Surah Muzammil ayat yang ke-10. Sudah? Tulis di kolom komentar. Satu lagi hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang pertama dulu.
Wa idza khatabahumul jahilun qalu salama. Apabila seorang itu dicemooh, dibuli, disakiti oleh mereka dengan perkataannya, qalu salama. Yang pertama sikapnya Al-Quran, yang Al-Quran ajarkan kata Quran, qalu salama, balas dengan perkataan yang menyelamatkan. Yang kedua, Al-Muzammil ayat yang ke-10. Wasbir ala ma yakuluna wahjurhum hajra jamila. Sikap yang kedua kata Quran, Allah berfirman, sesiapa yang dia mendapati orang jahil, wasbir ala ma yakuluna, ada orang jahil itu berkata-kata yang serampangan atas dirinya, wasbir, bersabar, ala ma yakuluna, atas apa-apa yang mereka ucap. Wahjurhum, nah ini sikapnya Al-Quran, wahjurhum, jangan pedulikan. Hajron jamila, tapi sikapnya tetap sikap yang indah. Jangan pedulikan. Jangan habiskan waktu kepada sang pembenci. Kalau nggak mau, ya udah. Kalau mau, ayo. Jangan habiskan waktu kepada yang membenci kita, tapi fokus kepada yang mencintai kita. Sebaik apapun manusia, tetap ada yang tidak suka. Bahkan Nabi Muhammad pun ada yang membenci beliau. Padahal beliau mulianya luar biasa. Seperti itulah manusia. Akan selalu ada Musa, akan selalu ada Fir'aun. Akan selalu ada Namrud, akan selalu ada Ibrahim. Akan selalu ada Nabi Muhammad SAW, akan selalu ada seperti Abu Jahal. Tapi sikap kita, wahjurhum, kalau ketemu mereka, nggak usah pedulikan cemoohan mereka. Bagaimana cara bersikap kepada pembenci? Wasbir, sabar, wahjurhum, dan jangan pedulikan. Nah, hadis Bukhari Muslim, kata Nabi SAW, saat kita bertemu dengan pembenci, falyaqul khairan aw liyasmut. Tetap berkata yang baik, kalau nggak bisa lebih baik diam. Kadang pembenci itu saat kita balas, mereka merasa dapat perhatian kita sehingga mereka senang banget ditimpalin chat-chatnya, komentar-komentar kebenciannya. Tapi saat kita nggak pedulikan, kacangin, maka insya Allah pelan-pelan nanti dia capek sendiri. Gitu ya sahabat. Barakallahu fikum. Sehat-sehat selalu sahabat. Semoga terjawab. Allahu a'lam bishawab. Soal akhir, ada pertanyaan lain? Banyak, tapi yang penting aja yang Ahlan, iya. Dari akun siapa disebutin namanya mas? Boleh? dari YouTube Ustaz. Dari YouTube boleh? Nama akun Rain23. Dari Rain 23. Assalamualaikum, semoga Ustaz dan seluruh kaum muslimin selalu diridhoi Allah. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana hukumnya sedekah mushaf tapi di mushaf tersebut ditulis nama kita atau nama toko perusahaan? Jazakumullah. Ibu Rain 23, terima kasih pertanyaannya. Semoga Allah memuliakan teman-teman semua, teman-teman online. Yang pertanyaan beliau adalah, gimana kalau kita berwakaf Al-Quran, terus kita sematkan satu cap nama kita atau nama perusahaan di Al-Quran yang diwakafkan tersebut, boleh atau tidak? Jawabannya Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 271-nya ada, 274-nya ada. In tubdus sadaqah fani'immahi, wa in tuhfuha wa tu'tuhal fuqara fahuwa khairul lakum. Bab sedekah, kalau kamu terang-terangan termasuk dicap nama kita dari Quran yang diwakafkan, fani'immahi, maka itu boleh dan boleh sekali. Wa in tuhfuha wa tu'tuhal fuqara fahuwa khairul lakum. Mau disembunyikan itu pun juga lebih baik dan lebih oke. Jadi teman-teman dirahmati Allah, mau kita terang-terangan dikasih nama pun boleh, nggak ada masalah. Mau disembunyikan pun juga boleh. Dan kedua-duanya itu sama-sama insya Allah ridhoi, Allah terima amalnya selama dia ikhlas, ittiba, dan penuh dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jawabannya boleh. Ada lagi yang lain? Fadhol. Dari Instagram. Ya. Dari atas nama akun Hai Zikrina. Assalamualaikum Ustaz, gimana caranya melunasi hutang yang sudah menumpuk? Dari Ibu Zikrina, gimana caranya melunasi hutang yang sudah menumpuk? Semoga Allah memuliakan ibu sekeluarga besar. Ada dua cara secara umum agar semoga Allah karuniai kita bisa lunas dalam hutang yang sedang dimiliki. Yang pertama, banyak-banyak berdoa mohon pertolongan kepada Allah. Yang kedua, ikhtiarkan yang terbaik dalam menjemput rezeki, berniat untuk membayar hutang kita yang kita punyai kalau ada.
Doanya apa? Yang pertama Nabi ajarkan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kata Nabi SAW, Allahumma kfini bihalalika an haramik, wa aghnini bifadlika amman siwa. Itu caranya. Banyak-banyak berdoa kepada Allah dengan doa ini. Karena Nabi pernah ajarkan kalau punya hutang, baca doa ini. Allahumma kfini bihalalika an haramik. Ya Allah, cukupkan aku dari yang halal-halal, jauhkan aku dari yang haram-haram. Wa aghnini, ya Allah, cukupkan aku, kayakan aku, bifadlika, dari karuniamu, amman siwak, agar aku tidak meminta selain kepada engkau, ya Allah. Doa ini amalkan, sebarluaskan, baca terus, jadikan semangat, agar kita fokus pada yang halal, menjauh pada yang haram. Terus yang kedua, apalagi yang kedua? Tadi ikhtiar. Sebagaimana innallaha la yughayyiru ma biqaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah berfirman dalam Quran surah 13 ayat 11, Allah nggak merubah nasib satu kaum sampai mereka mau mengikhtiarkan yang terbaik dari apa yang bisa mereka ikhtiarkan. Dan ini teman-teman hebatnya, siapa yang punya hutang lalu dia berniat untuk melunasinya, Allah akan membantu dia sampai hutangnya lunas. Asalkan dia punya azam untuk melunasi hutang-hutangnya. Dia punya keinginan, dia punya azam yang kuat, dia punya cita-cita besar. Pokoknya tahun 2023 ini harus lunas dan saya nggak akan bersentuhan sama hutang lagi. Kalau dia jujur sama Allah, intasdukillah yasdukka. Kalau kamu jujur dengan apa yang kamu ucap, kalau engkau benar dengan yang kau ucapkan, Allah akan bantu menolong engkau melunasi semua yang menjadi tanggung jawabmu untuk terlunasi. Yakin sama Allah. Dua ini teman-teman. Berdoa minta tolong sama Allah, ikhtiar terbaik. Doa, usaha terbaik. Doa, usaha terbaik. Tahun ini dengan seizin Allah, semoga Allah lunaskan hutang teman-teman semua. Dan berjanjilah kalau nanti Allah sudah berkenan menolong kita, dan insya Allah Allah selalu berkenan. Allah pasti selalu berkenan menolong tiap hamba yang mau balik kepada Allah. Yakinkan pada diri kita saat nanti Allah benar-benar mengizinkan hutang ini terlunaskan, berazam, jangan membuka pintu hutang lagi, sekecil apapun jangan. Begitu sahabat, barakallahu fikum. Pertanyaan sudah selesai? Masih ada sih tadi. Satu lagi ya. Boleh satu lagi. Dari mana? Dari Ibu Siti Maryam. Dari TikTok, boleh dari TikTok. Dari Ibu Siti Maryam? Iya. Silakan. Saya merasa punya hutang tapi yang mau dibayar mengingkari kalau kita punya hutang, katanya sudah lunas. Wah, ini pertanyaan tentang hutang ya teman-teman. Saya merasa punya hutang, tapi yang punya saya merasa punya hutang sama beliau nih. Tapi beliau yang menghutangi saya itu merasa utang saya udah lunas sama beliau. Terus sikap saya gimana? Tapi saya masih merasa punya hutang. Bismillah, nggak apa-apa, kasih aja. Kalau beliau bilang enggak kok udah lunas, bismillah sedekahkan. Kalau kita masih merasa loh ya, dia nggak mau nerima, ya udah kasih ke anaknya, kasih ke keturunannya. Kalau keturunannya nggak mau nerima, berikan kepada masjid. Niatkan sedekah atas nama beliau sebagai bentuk kita membayar hutang kepada beliau. Begitu teman-teman. Kalau kita ngerasa masih punya hutang loh ya. Dan soal hutang ini emang kalau mohon maaf, soal hutang ini kalau misalkan udah lunas, kalau memang sudah lunas, tegaskan dengan baik dan jelas bahwa hutang saya kepadanya sudah lunas. Kalau perlu sudah dihitamkan di atas putih. Takut-takut nanti ditagih pada suatu ketika. Menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Begitu ya sahabat. Barakallahu fikum. Semoga Allah memuliakan teman-teman semua. Dari TikTok izin nyapa teman-teman. Ibu Imaira, Ibu Tri, Ibu Nora Situbondo, Ibu Empok Dina, Mas, Ibu Yana, jazakumullah khairan, Ibu Dizemi, Ibu Upit Sari 461, Yunita, Masya Allah, Ibu Yunita, barakallahu fikum, Mas Ati Wawan, Mas Oreng, ya Allah Mas Oreng, apa kabar Mas Oreng, sehat lancar berkah selalu Mas Oreng, Oma Lia, Liana, Ibu Mimi Viva, Ibu Ed Olivia, barakallahu fikum, jazakumullah salam jaza, Ibu Septi Comsi, Ibu Mas Iing, assalamualaikum Mas Iing, sehat lancar berkah Mas Iing. Dari Instagram boleh, oh dari sini aja berarti. Ibu Imaira, jazakumullah salam jaza, Ibu Chelvi Okta, Ibu Ed Olivia, barakallahu fikum, Ibu Sisa Yang, Ibu Empok Dina, Ibu Devi Rosa,
dan semua teman-teman yang belum bisa sebut satu persatu. Ibu Nur 728, Ibu Sarah jazakumullah khairan jaza, Ibu Siti Wasita, Ibu Dizem jazakumullah khairan kasir, Ibu Iing, Bapak Iing, Mas Iing, Ibu Mila, Ibu Mpok Dina, Ibu Hida Jogja, barakallahu fikum, Ibu Hida Jogja, dan semua teman-teman yang luar biasa. Semoga Allah memuliakan teman-teman dunia akhirat. Mohon izin menginformasikan, kami alhamdulillah sudah tiba di Meruyung Limbo Depok di kediaman orang tua kami. Insya Allah tanggal 12 kita mau halal bihalal dan silaturahim. Teman-teman yang udah tahu kediaman orang tua kami, langsung aja ke sini, nanti parkirnya dikondisikan di tempat sebelah kediaman orang tua kami. Dan mulainya nanti insya Allah jam 4 kita isinya ramah tamah, kajian sharing lebih ke tanya jawab ya. Mungkin kajiannya cuma 3 menit sampai 7 menit. Nanti lebihnya lebih banyak ketanya jawab, karena waktu di Al-Ihya, ingat nggak teman-teman, waktu di Al-Ihya juga kita lebih banyaknya ketanya jawab. Waktu kemarin yang kedua kita ketemu bareng-bareng silaturahmi di kediaman orang tua saya juga, kita tanya jawab. Jadi nanti besok kita tanya jawab. Buat teman-teman yang mau bergabung di grup WhatsApp kajian saya, tap link di bio, sebut namanya, asal kotanya dan asal negaranya. Mudah-mudahan kita bisa belajar bareng-bareng. Dan buat teman-teman Instagram juga terima kasih banyak sudah membersamai. Izin menyapa satu-satu juga. Ibu Titi Surtriningsih, Ibu Wati Nadia, Ibu Ariati 05, Ibu Siska Bone, Ibu Leo Rinef. Jazakumullah khairan. Dari Instagram, semua teman-teman yang ada di Instagram. Ada Mas Indra Ateng, Mas Ar-Rahman 95, Ibu Putri Wulandari, Sita DP, Afirani 08, Raihan Nadim, Yuyun Wahyuni, Rosanova, Antispai, Bunda Evi, ibu-ibu bapak-bapak, ibu-ibu bapak, Agnia Iklima, Irma Yanti Ningning, Novi Aisyah Jenaka, Hikmatun, Relita Bunga, Mas Bahari Umar, waalaikumsalam Mas Bahari Umar, Sofiatul Hafiyah, Ibu Esti 025, Ibu Maimunah Hafijati, Ibu Nisa Rais, Ibu Mom Elita N. Susan, dan semua Ibu Hajah Zikrina, Ibu Kafa Faizi, Ibu Fai, dari Emo Olive, kapan ke Bandung? Insya Allah akhir Oktober, kalau masih hidup kita silaturahmi ke Bandung insya Allah. BSD hadir Ustadz, ahlan. Ibu Ipung, Bogor hadir, ahlan. Insya Allah nanti kita silaturahmi tanggal 8 di Bogor di Masjid As-Sofia, yang BSD tanggal 6 besok, hari Sabtu insya Allah. Begitu sahabat, terima kasih sudah membersamai. Teman-teman sehat selalu ya. Tap link di bio kalau ada yang mau bergabung untuk belajar di grup WhatsApp kajian saya gratis. Grup WhatsApp sahabat UIR terbuka untuk siapapun dari beragam macam latar belakang apapun, dan kita belajar bareng gratis. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam buat warga di rumah, sehat selalu sahabat semua. Saling doa mendoakan, kami mendoakan sahabat semuanya bahkan sebelum sahabat memintanya. Dan mohon juga agar saya, keluarga, dan keluarga besar Masjid Muhammad Al-Fatih, Masjid Fatimah Garung, dan seluruh kaum muslimin doakan. Semoga kami semua terus istiqomah sampai nanti kami wafat husnul khatimah. Barakallahu fikum. Sampai jumpa nanti ya di sini, kediaman orang tua kami, tanggal 12 Mei, hari Jumat, jam 4 sore sampai maghrib. Kita nanti silaturahmi bareng-bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan sahabat. Dimatikan nggak apa-apa. Jazakumullah khairan sahabat. Barakallahu fikum, barakallahu fikum.